Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dini ma fihi ibratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-natiqu bil haqqi wa bil khitab. Allahumma shalli ala sayyidika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ahya. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad faza man taqa wa haba man tada. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari Jumat yang mubarakah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Mulia, masih meminjamkan sebahagian rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berwajah kembali ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk melaksanakan sebagian pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa berbagai risalah, petunjuk dan keterangan kepada kita, sehingga kita dapat beramal untuk kebahagiaan hidup kita di dunia ini maupun untuk kebahagiaan kita di hari akhirat kelak. Untuk itu hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua perintahnya dan berusaha semaksimalnya dalam keseharian kita untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita akan memperoleh keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, salah satu yang penting untuk kita laksanakan sebagai hamba Allah adalah berdoa kepadanya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita untuk berdoa, memberikan jaminan dan dikabulkan doa itu selama kita dalam petunjuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa dan mencontohkannya. Salah satu dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah wa tu'minu bil liqa'i wa tarda bi qada'i wa taqna'u bi aqa'i. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, percaya akan pertemuan denganmu, rela akan ketetapanmu, dan tanah
atas pemberianmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari doa di atas hadirin yang berbahagia, ada 4 hal yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya 4 hal ini menjadi sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, apalagi sebagai hamba Allah. Yang pertama adalah permintaan agar memberikan jiwa yang tenang. Hal ini karena hidup akan terasa nikmat bila dijalani dengan jiwa yang tenang. Namun perlu kita ingat bahwa sumber ketenangan itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan keimanan itu seseorang selalu berzikir kepada Allah dengan segala aplikasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan ingat Allah. Ingatlah, hanya dengan selalu mengingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Di samping itu, setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Sehingga seorang muslim tidak perlu merasa gelisah dengan kematian yang akan merenggut dirinya. Karena itu, seandainya kematian akan menggempur dirinya, ia pun menyambut dengan jiwa yang tenang. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya dengan panggilan yang dapat menyenangkan. Di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 7 sampai 30 Allah yang berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang kedua, permintaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah agar kita percaya adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati merupakan gerbang untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan percaya bahwa setiap manusia pasti ada saatnya akan berjumpa dengannya, maka hal ini akan membuat seorang muslim mempersiapkan diri menghadapinya dengan amal soleh yang banyak, sehingga ia tidak hanya menyibukkan dirinya untuk kesenangan hawa nafsu di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, akan tetapi semua yang dijalaninya adalah dalam hidup ini merupakan bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mati merupakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal kebajikan atau amal soleh, dan janganlah dia mempersekutukan bersekutu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, yang merupakan permohonan Rasulullah SAW kepada Allah adalah
karena Allah telah menetapkan banyak hal terhadap kita yang membuat kita harus ridho menerimanya. Namun keadaan seseorang seperti sakit, miskin dan sebagainya haruslah kita atasi. Ridho terhadap ketentuan Allah misalnya, seseorang dicipta sebagai laki atau diatur dengan ketentuan harus sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin illa idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mengundang perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka terhadap urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ada banyak contoh tentang perkataan para nabi dan rasul yang luar biasa dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya mereka mengingkari apa yang dilarang itu, namun mereka tetap meninggalkannya. Salah satunya adalah para sahabat membuang minuman keras yang mereka simpan di rumah masing-masing mereka ketika hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuangnya di jalan-jalan kota Madinah, sehingga jalan-jalan di kota Madinah pada saat itu menjadi becek dengan minuman keras. Sehingga para sahabat yang demikian taat pada ketentuan Allah, dikarenakan memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkannya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk menikah lagi dengan Zainab binti Jahsh yang merupakan janda dari Zaid bin Harithah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya merasa berat karena Zaid itu adalah anak angkatnya yang dicintainya, dan ini bisa menimbulkan fitnah dari masyarakat, khususnya orang-orang kafir. Namun hadirin yang berbahagia, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menikah dengan Zainab, sehingga di kalangan manusia dan umat Islam menjadi jelas kedudukan hukum yang berbeda antara anak angkat dengan anak kandung. Dari sinilah bisa kita pahami bahwa anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari bapak angkatnya yang telah meninggal dunia. Demikian pula halnya bapak angkat tidak boleh menjadi wali nikah atas pernikahan anak angkatnya yang perempuan. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang keempat, yang merupakan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga harus kita minta kepada Allah adalah kita harus menjadi orang yang taat, menerima pemberiannya. Sikap ini merupakan wujud rasa syukur, sehingga kita menjadi orang yang merasa kaya dengan apa yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa in ta'azzara rabbukum wa in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur
niscaya itu akan menambah nikmat kepadamu. Akan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari uraian yang di atas menjadilah jelas bagi kita bahwa dalam hidup ini banyak hal yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita memang amat membutuhkannya agar perjalanan hidup kita bisa berlangsung dengan baik. Hadirin yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterimanya dan menjadikan kita semua hamba-hamba yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi syara'a lana min ad-din ma wassa bihi Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah dzul 'azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyil karim. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sayyidina. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya hadil mudillin wa ya arhamul munibin wa ya muqila syarafil ashirin, irhamna min bil adin wal muslimin ajma'in waj'alna minal ahya'il marjukin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi 'ala wa akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.